Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam sahabat BKMFM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali saya menemani Anda lewat syari senada nasyid dan berita islami untuk edisi siar hari ini tanggal 29 Oktober 2022 bertepatan dengan hari Sabtu ya. Dan seperti biasa hari Sabtu kita hadirkan narasumber dari Kementerian Agama. Oh bukan, dari Majelis Madani Ustaz ya? Iya. Oke, Majelis Madani. Mohon maaf sahabat BKMFM. Ya, untuk hari ini bersama Ustaz Susilo Thomas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, beliau kemarin tidak hadir karena memang ada kegiatan di Maladua ya. Dan sahabat BKMFM, untuk hari ini makalah yang kita bahas adalah makalah yang ke-23 dari bab Ar-Rubaiyah atau bab yang keempat. Ya, ini menitik beratkan kemana nih Ustaz? Ada tentang kalimat 4. 4 itu terambil dari 4.000, dikecilkan menjadi 400, sampai dikecilkan sampai menjadi 40, terus 4 kalimat. Yang kalimat ini inti dari yang 4.000 tadi. Masya Allah ya. Jadi seperti hadis yang diperoleh Imam Bukhari sekian banyak ya, kemudian diperas lagi ternyata hanya beberapa ribu saja ya. Masya Allah. Baik, kalimat apa saja itu nanti langsung saja kita bahas dengan beliau. Dan sahabat BKMFM, kami mengundang partisipasi Anda seperti biasa lewat telepon di 0735481800 atau SMS dan WA di 081172418000. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazakallah. Sayyidana Muhammad dan anna kharang jazallah. Sayyidana Muhammad dan anna ma'wa ahlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam nasiya salata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar Allahumma faqihu fid din wa alimu ta'wil. Kaum muslimin pendengar DBKM dimanapun Anda berada, insya Allah sore ini kita semua diberkahi dengan umur yang sangat bermanfaat insya Allah. Seperti biasa kita akan baca Al-Fatihah satu ulang mengawali kajian kita yang tertunda 2 pekan. Insya Allah kita akan lanjutkan di makalah yang ke-23. Di dalam makalah ini digambarkan betapa dahsyatnya hal-hal yang berkenaan keyakinan kita dan lain sebagainya insya Allah. Baik, ala hadini as-salihah wa limalli fi hadal kitab wa syarri hadal kitab wa ala manau biha salafuna salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal maqalah ats-tsalitsah wal 'ishrun an Abdullah ibnil Mubarak, dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu qala, sungguhnya dia berkata, inna rajulan hakiman, sesungguhnya ada seorang laki-laki hakiman. Hakiman itu ada 2 maknanya. Bisa dia sebagai hakim beneran atau dia adalah ahlul hikmah. Tetapi Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan di sini wahwa man ya'riful umur, yaitu disebutkan hakiman di sini adalah sosok orang yang mengerti tentang urusan. Artinya orang yang ahlul hikmah juga mengerti tentang urusan, juga dia seorang misal diartikan sebagai qadhi. Qadhi itu hakim, juga orang yang mengerti tentang urusan. Baik, jama'al ahaditsa wakhtara minha, seorang laki-laki yang hakim tadi mengumpulkan hadis-hadis, mengumpulkan riwayat-riwayat dan memilihnya dari kumpulan yang sangat banyak itu, ay al-hadits al-majmu'ah, atau hadis-hadis yang terkumpul tadi, arba'ina alfan, 40.000 yang dia pilih. Terus tsumma ikhtara minha, kemudian dari yang 40.000 itu dipilih kembali. Kalau bahasa kita disortir. Kalau kita sering belanja ikan, belanja
Bahkan di dunia garu juga ada disortir. Disortir itu yang jelek dipisahkan. Oh, yang harga 200-an ini yang harga sekian. Ikan asin disortir nggak, Pak? Disortir. Ikan asin ini yang harga 4 ribuan, ini yang harga 5 ribuan, harga 10 ribuan. Seperti itu, disortir dulu. Dan ketika beliau ini seorang laki-laki yang hakim ini memilih dari sekian yang dikumpulkan 40 ribu, kemudian dipilih lagi yang 40 ribu itu arba'ina alfan waktara minha arba'ata alaf. Setelah itu dikumpulkan lagi, disortir lagi menjadi 4.000. Jadi 40 menjadi 4.000. Tsumma ikhtara minha, dari 4.000 itu dipilih kembali, disortir kembali arba'amiatin, 400 saja. Jadi 400, dari 40.000 menjadi 4.000, kemudian menjadi 400.000. Tsumma ikhtara minha, kemudian dari 400 itu dipilih kembali, disortir kembali menjadi 40, arba'ina haditsan. Kemudian tsumma ikhtara minha, dari 40 ini arba'a kalimatin, dipilih kembali, disortir kembali menjadi 4 kalimat. Artinya 4 kalimat yang akan kita sampaikan di sore yang penuh dengan berkah ini adalah surtiran dari 40 ribu. Jadi 4 kalimat ini sangat dahsyat. Kita lihat. Ay arba'a jumalin minal ahadithil mustakhlisah. Ihdahunna la tathqanna bi imra'atin. Yang pertama, dari 40 ribu ini kemudian dikecilkan atau disortir menjadi 4.000, 4.000 jadi 400, 400 jadi 40, 40 jadi 4 saja. Dan yang pertama, jangan pernah engkau yakin dan percaya dengan perempuan. Maksudnya seperti apa? Aila tatmain ilaiha wala tamunnuha. Maksudnya di sini jangan semua urusan dipercayakan dengan wanita. Kenapa kok di dalam makalah yang ke-23 ini tidak boleh mempercayakan segala urusan yang pelik, yang itu berkenaan dengan maslahah dunia, maslahah umat kepada wanita? Karena banyak sekali sifat-sifat wanita yang dia ini memang hanya instan, Mbak. Jadi sifat wanita itu salah satunya instan. Instan itu hanya difikirkan ketika ada saja. Artinya saat dia dikasih tugas ya sebatas itu saja. Besok itu sudah bosen dia, Mbak. Jadi sifat yang paling dahsyat dari wanita adalah bosen. Terus mengeluh, an-nanah. An-nanah itu mengeluh, sering curhat, sering baperan, itu wanita. Makanya kalau dikasih tugas yang berat itu sering meleleh, Mbak. Mae itu meleleh. Kalau bahasanya itu cair, nggak beku lagi, itu sifat. Dan kita tidak akan membicarakan sifat perempuan, kita akan bahas mungkin di kesempatan yang berbeda. Intinya di dalam makalah ini disebutkan jangan banyak diserahkan urusan kepada wanita. Karena apa? Karena kita lihat saja di dunia ini sekian banyak wanita, bahkan wanita itu memposisikan jumlah lebih banyak daripada pria, kan begitu. Tetapi kenapa masyhur banget yang hebat hanya 4, Mbak. Hanya 4 saja, itu disepakati oleh seluruh ulama. Sementara laki-laki banyak nggak, Mbak? Masya Allah, nggak terhitung kalau laki-laki. Laki-laki itu orang hebatnya nggak terhitung. Dari mulai hebat tentang ibadah, dari mulai hebat tentang ilmu, dari mulai hebat, Masya Allah. Nabi saja berapa ribu, itu semuanya orang hebat itu. Waliullah berapa miliar. Itu dari laki-laki semua. Dari sini saja kita bisa konklus pemahaman kita bahwa jangan pernah menyerahkan urusan apapun yang berkenaan dengan halayak rame, majma'ul ijtima', gitu kan, kepada wanita, karena nanti akan banyak kecewanya.
Dan memang kalau kita perhatikan, wanita itu nggak panjang Mbak berpikirnya. Dan itu udah didesain. Jadi kita nggak boleh mengelak lagi. Ini sudah didesain seperti itu. Walaupun tidak semua, tetapi ini kita berbicaranya melalui eksperimen. Karena yang menulis kitab ini juga mungkin sudah melalui eksperimen. Bahwa tidak panjang berpikirnya. Dia ini lemah berpikirnya. Kemudian dia ini sering mengeluh dalam keadaan. Kemudian sering mengungkit-ungkit. Ini wanita. Tetapi ada wanita yang juga tidak punya sifat itu, tapi sedikit jumlahnya. Nah, yang kedua di sini dari 4 kalimat tadi, yang pertama adalah itu, kita baca syarahnya dari Imam Nawawi. Masya Allah. Ala kulli hal. Jadi penyerahan ini setiap keadaan, tidak boleh setiap kondisi atau setiap apapun urusan jangan banyak-banyak mempercayakan kepada wanita. Balla buddha lirrajuli minal ghirah an ay karohah sirkatal ghair fi haqqihi. Maksudnya begini. Seorang laki-laki itu justru harus merasa cemburu. Cemburu dalam artian gini, ketika urusan itu diserahkan kepada wanita, laki-laki harus cemburu. Kenapa? Karena wanita itu begitu diangkat sebagai pemimpin, dia punya seorang suami. Nah, nanti dia akan berkumpul dengan seorang laki-laki yang lain, pemimpin dunia yang lain, pemimpin yang lain. Contoh kecil aja, gak usah besar-besar. Ada seorang Pak Kades atau Pak Kades itu harusnya kan, Kades itu seorang laki-laki biasanya. Ini kok perempuan, nanti dia akan meeting ke sana ke sini kan gitu. Ini contoh kecil aja, gambaran begitu dahsyatnya fitnah yang ditimbulkan gitu loh. Jangankan kok masalah itu, orang yang bekerja di sebuah perusahaan, kalau dia sebagai seorang wanita, itu biasanya banyak betul fitnahnya. Apalagi dia sebagai sekretaris pribadi, dia harus menyiapkan meeting bosnya dan lain sebagainya. Itu ada kemungkinan berinteraksi, ada kemungkinan berdialog hanya berdua, ada kemungkinan di sana curi pandang, ada kemungkinan, Masya Allah. Jadi kemungkinan buruk itu ada ketika seorang perempuan menjabat sebuah jabatan. Nah ini juga sebenarnya merugikan siapa? Merugikan kedua belah pihak. Makanya seorang laki-laki ketika ada istrinya yang bekerja sebagai wanita karir, itu harus harus diperhatikan siapa bosnya, siapa kemungkinan ketemunya, sama siapa berinteraksi. Itu seorang suami harus tahu. Kenapa? Karena dimungkinkan nanti akan ada fitnah di antara mereka, di sela-sela mereka bekerja. Kita nggak akan teruskan. Kemudian yang kedua, wathaniyah la taghtaranna bil mal. La taghtaranna itu maksudnya jangan engkau tertipu dengan harta, terpedaya dengan harta. Yang pertama tadi, jangan serahkan urusan dipercayakan kepada wanita. Yang kedua, jangan pernah tertipu dengan harta. Ai la tadun al aman minal halak bisa bil mal walam tafadil umuro wala takun makhdu'an bi kathratil mal. Maksudnya jangan pernah menyangka bahwa engkau sudah menjadi zona aman, engkau sudah mendapatkan zona aman, engkau sudah ada di zona nyaman, sudah berada di zona nyaman saat engkau banyak uang. Padahal sebenarnya uang itu justru akan memberikan halak. Di sini halak itu adalah kerusakan dengan sebab adanya harta. Kenapa? Karena kadang kita ini tidak bisa menjaga seluruh urusan, dan tidak akan juga semua urusan selesai dengan harta. Meskipun sebagian kita menganggap bahwa semua urusan selesai dengan harta, padahal tidak semua urusan selesai dengan harta. Kemudian wala takun makhdu'an bi kathratil mal, dan juga jangan terperdaya karena banyaknya uang. Memang benar sekilas seperti itu. Artinya ketika kita punya masalah, maka solusi yang di kepala kita banyak uang.
Ada orang menghina kita, coba saya ini banyak uang. Ada orang sombong di depan kita karena kekayaannya, kita coba saya punya uang. Kita dihina karena kita berjalan gak punya kendaraan. Oi orang miskin, kita akan ngomong coba punya uang. Kita saat dihina karena kita belum punya rumah, rumah masih menyewa, coba punya uang. Selalu seperti itu. Dan sebenarnya itu juga bukan solusi, walaupun itu solusi. Artinya apa? Ketika memang kita mendapatkan posisi yang seperti itu juga harus menjaga dari syariat. Boleh kita mengejarnya agar kita dapat rumah, boleh kita mengejarnya agar kita dapat kendaraan karena mungkin kita dihina oleh kawan, boleh kita mengejar agar bisa ini bisa itu dengan harta kita. Tetapi yang tidak boleh dikesampingkan adalah syariat. Asalkan on the track of syariat, asalkan kita masih di jalan syariat, mencari untuk mencapai niat tadi, itu boleh. Yang salah adalah ketika tujuan kita tadi mendapatkan dunia dengan sistem H3, halal, haram, hantam. Nah, ketika itu kita lakukan, ketika itu kita jalankan proses H3 tadi, maka justru kita akan tenggelam. Boleh jadi kita dapatkan yang kita inginkan, boleh jadi kita bisa mencapai dari yang dihinakan orang, tetapi itu justru lebih jauh. Lebih jauh apa? Kita tenggelam oleh nafsu kita. Kita tenggelam oleh hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ketika kita dihina? Ya biarkan. Kenapa kok dia menghina? Dia belum pada posisi kita. Makanya orang yang paling baik dan orang yang sudah baik tidak akan mungkin menghina orang yang belum baik. Orang yang sudah baik tidak mungkin dia menghina orang yang belum kaya. Orang yang benar-benar kaya itu sebenarnya tidak pernah dia menghina orang yang belum kaya. Artinya ketika dia menghina orang yang belum kaya, berarti dia itu baru OKB, orang kaya baru. Kalau orang kaya baru itu memang benar, kalau bahasa kerennya itu kere munggah bale. Biasanya kalau kere munggah bale ini sering menghina teman-temannya yang belum berhasil seperti kita. Ujub itu sifat yang sulit. Kenapa ada di dalam hati? Ujub itu bagaimana sih? Ujub itu heran dengan dirinya. Saya kok bisa ya? Dia ngeliat rumahnya bagus ini, saya kok bisa ya buat rumah seperti ini ya? Dia punya kendaraan bagus saya kok bisa ya punya kendaraan? Dia ujub, hebat banget ya saya ini ya. Nah, itulah lorong-lorong setan sebenarnya. Setan bermainnya di situ. Makanya sebenarnya gini loh, Mbak. Orang yang memandang dengan syahwat kepada wanita itu berdosa. Tetapi kadang kita menafikan atau mengesampingkan bahwa mata ini juga berdosa saat melihat orang dan meremehkan. Sama itu, Mbak. Orang yang memandang wanita dengan syahwat itu dapat dosa. Mata ini juga berdosa, bukan hanya itu ternyata. Dosa apa? Dosa yang saat dia melihat orang miskin dia menghinanya dalam hati. Dosa saat matanya melihat orang yang jelek, dia wah ini orang jelek banget ya. Ini orang kok kumuh banget ya. Ini berarti miskin ya. Itu dosa juga, bahkan bisa melebihi dosa yang syahwat tadi. Mata melihat dengan syahwat itu dosa, tapi itu juga dosa yang tidak kalah dosanya dengan saat melihat wanita dengan syahwat. Jadi mata itu banyak dosanya. Makanya ada ungkapan, ketika engkau keluar dari rumahmu menuju sebuah tempat, sebelum sampai tempat yang engkau tuju, kemudian di jalan, di tengah jalan engkau melihat orang dan kemudian terbetik dalam hatimu bahwa dia lebih jelek dari kamu, itu sudah dosa. Nah itu, Mbak. Nah, makanya sulit kan di sini. Nah, kemudian dengan metode itu kita bisa lebih tenang sebenarnya menghadapi dunia ini. Tinggal menata hati. Dan saat kita sudah menata hati, maka nanti akan timbul keyakinan, mutmainnah kita
kepada tujuan akhir dari kehidupan ini. Maka jangan pernah terpedaya dengan harta. Harta tidak bisa menyelesaikan masalah, walaupun ada sebagian masalah memang harus diselesaikan dengan harta, dengan uang. Tetapi tidak semua masalah bisa diselesaikan hanya dengan uang. Kemudian yang ketiga, wala kulli hal, wa tsalitsah la tuhammil maidataka mala tutikuhu. Jangan engkau bebani maidah. Maidah itu adalah tempatnya makanan, Mbak. Kalau bahasa kita apa? Tembolok. Apa? Kalau bahasa perut lah kita aja. Lambung lah. Jangan engkau bebani lambungmu dengan sesuatu yang tidak dapat dikuasai, tidak dapat bermanfaat untuk lambung, tidak dapat dicerna oleh lambung lah, kira-kira gitu. Nah di sini disebutkan qala aslu kulli da'il barodah. Jadi segala bentuk muasal dari segala penyakit katanya al-barodah. Barodah itu kalau dalam bahasa kita pencernaan. Jadi jangan pernah bebani pencernaanmu dengan sesuatu yang tidak bisa dicerna. Jangan pernah bebani pencernaanmu dengan makanan yang sulit dicerna. Jangan pernah engkau bebani pencernaanmu, tembolokmu, tempatnya nasi, tempatnya makanan di perutmu itu dengan sesuatu yang berat baginya. Dan di sini disebutkan aslu kulli da'in al-barodah, bahwa induknya dari penyakit adalah al-barodah. Barodah itu apa? Pencernaan. Kalau pencernaannya baik, maka orang itu akan sehat. Kenapa dia sakit? Karena pencernaannya tidak baik. Kita lihat sekarang seperti apa gambaran menurut Imam Nawawi tentang pencernaan ini, karena ini sudah syarahnya Imam Nawawi. Rawahu Daraqutni an Anas bin As-Sani wa Abu Nuaimin an Ali wa an Ibni Sa'idin wa an Zuhri ay aslu kulli da'in muta'alliqun bil ma'iddati tahummah wa hiya idkhalut ta'am ala ta'am. Jadi induknya dari segala penyakit adalah tergantung pada pencernaan yang ada di dalam perut. Apa di sini? Kalau sampai kita melakukan seperti ini, maka kita akan buruk pencernaannya. Apa? Idkhalut ta'am alat ta'am. Memasukkan makanan atas makanan. Maksudnya seperti apa? Sudah makan kenyang masih makan. Berarti kalau kita sudah kenyang kok masih memasukkan makanan kembali, berarti ini membebani pencernaan. Tapi kayaknya enak banget. Ya kita sudah makan, disuruh makan masih makan lagi. Oh karena enak gitu kan, ngemil. Itu berbahaya itu. Makanya sering sekarang ada penyakit-penyakit itu karena kita nggak bisa ngontrol. Yang ngomong juga begitu, kadang nggak bisa ngontrol. Makanya sekarang puasa terus biar kontrol. Sering makannya nggak kontrol. Walaupun tidak semua sih, tetapi mayoritas penyakit itu berasal dari pencernaan. Jadi yang nggak boleh apa? Idkhalut ta'am ala ta'am, yaitu memasukkan makanan atas makanan. Maksudnya sudah kenyang masih makan. Wa kadza syurbul ma'i akibat ta'am. Meminum air setelah makan. Nggak boleh, Mbak, ternyata. Ini. Iya, ada jeda. Minimal 30 menit. Jadi ternyata minumnya itu sebelum makan malahan. Jadi makan buah sebelum makan, minum pun ternyata sebelum makan. Nah kemarin kan saya pernah cerita dengan seseorang tentang penyakit yang saya derita selama 2 bulan yang sudah setahun yang lalu lah, yaitu asam lambung. Ini bagi orang yang punya asam lambung ada solusi dari kawan saya itu. Kawan saya itu punya saudaranya di Armet insya Allah, beliau juga mendengar insya Allah. Itu pernah berguru dengan Habib Lutfi, dan beliau punya banyak wawasan tentang kesehatan. Salah satunya dari Habib Lutfi tentang maidah atau tentang makanan dan tentang bagaimana pencernaan yang baik. Nah Habib Lutfi itu ngomong dengan
dengan saudara kawan saya itu, setelah makan jangan minum. Itu adalah obat ampuh untuk asam lambung dan mah. Jadi setelah makan nggak boleh minum. Begitu saya praktekkan, mungkin sudah ada mungkin setengah bulan. Memang ada bedanya, walaupun belum tuntas, tapi dalam proses ada bedanya, Mbak. Jadi dia nggak lagi kayak ada begah. Yang saya rasakan dia lebih mapan. Kalau selama ini ketika kita setelah makan itu minum, itu kayak ngambang, Mbak. Ngambang itu sulit diceritakan ya, karena memang asam lambung itu sangat sangat unik. Setiap manusia, setiap orang berbeda karakternya atau berbeda rasanya. Yang saya rasakan ketika sebelum mendapatkan ilmu dari Habib Lutfi ini, itu begitu makan kita minum, itu rasanya kembung, Mbak. Kayak dia itu mau naik ke kerongkongan, nah perasaan tuh. Kayak terus maunya itu bersendawa, terus maunya mau kentut gitu, Mbak. Tetapi setelah ini saya praktekkan selama setengah bulan lah, itu beda, ada bedanya, Mbak. Jadi saya tidak minum setelah makan kecuali 1 jam atau setengah jam lebih lah gitu. Ternyata memang luar biasa. Dan pernah dulu kita sampaikan di Mutiara Kolbu Jumat tentang bagaimana metode makannya Rasulullah. Dan di dalam kitab-kitab klasik itu tentang itu ada gitu loh. Saya pernah baca di sebuah kitab, saya lupa, bahwa Rasul itu tidak memakan makanan yang berbeda. Berbeda itu begini, ada ion positif, ada ion negatif setelah diteliti oleh ilmu kedokteran. Contohnya, dalam riwayatnya Rasul tidak pernah makan daging dengan ikan. Nah, ternyata itu begitu diteliti benar. Daging itu mengandung ion positif, sementara ikan mengandung ion negatif. Begitu itu dimakan dalam waktu yang sama, itu akan timbul semacam reaksi kimia. Dan itu memang tidak langsung sakit orang yang makannya, tetapi lambat laun dia akan merusak pencernaan. Nanti timbulnya bukan penyakit pencernaan, bisa saja dengan mungkin darah tinggi, bisa lagi nanti muncul mungkin diabetes, bisa lagi muncul dia mungkin rematik dan lain sebagainya. Dari proses itu, Mbak. Ion positif, ion negatif digabung. Terus kemudian setelah makan tidak boleh makan buah-buahan. Itu ternyata benar. Pencernaan kita ini lemah sebenarnya, nggak seperti pencernaan bebek. Kalau bebek itu kuat banget. Cangkangnya keong itu bisa hancur. Kalau kita nggak bisa, jangankan kok cangkang, yang nasi aja kadang masih utuh saking lemahnya. Nah, kelemahan ini sebenarnya bisa di-manage dengan cara makan secara benar. Makan secara benar itu bagaimana? Ya makan ala Rasulullah tadi. Dia tidak lagi makan dia tidak lagi makan buah setelah makan. Kapan makan buahnya? Makan buahnya justru saat kosong perutnya. Setelah makan buah baru kemudian makan nasi, dan jangan makan lagi setelah itu. Terus ada lagi yang cocktail sekarang ini, kan ada cocktail sekarang ini, Bang. Apa cocktail ya? Buah yang dikasih dikasih susu. Itu sangat berbahaya ternyata. Kenapa? Karena susu itu tidak boleh dicampur dengan buah. Dalam konteks yang pernah saya baca itu. Kenapa? Karena bahayanya ya tadi ada ion positif, ada ion negatif yang terdapat di dalamnya, dan itu tidak bisa dimakan bersamaan. Ternyata benar di dalam kitab Nasaihul Ibad ini, dari tulisannya Ibnul Hajar al-Asqalani yang disyarah oleh Imam Nawawi ini, beliau mengatakan, Imam Nawawi, bahwa idkhalut ta'am ala ta'am enggak boleh. Syurbul ma akibat ta'am. Meminum air setelah makan. Bainat ta'amaini qabla hadmil awal. Atau meminum air di antara 2 ta'am, 2 makan. Misal begini maksudnya. Padahal pencernaan yang pertama belum selesai. Kita di tengah makan minum itu enggak boleh itu. Nah, ini ternyata ini. Bainat ta'amaini qabla hadmil awal, atau meminum air di antara 2 makanan yang 1 makanan pertama itu belum tercerna. Jadi belum tercerna oleh pencernaan kita minum. Setelah itu belum sampai setengah jam kita makan lagi. Berarti apa maksudnya? Di tengah-tengah makan kita minum.
Kita nih sambil ya, misalnya makan bakso tuh. Apalagi makan bakso panas, minumnya air dingin, wah berbahaya itu. Itu berbahaya. Ya, tetapi memang tidak langsung kayaknya hal-hal yang demikian ini. Tapi nanti dia akan mengumpul akan menjadi kolektif dari apa yang kita lakukan tadi. Kesalahan yang kita lakukan tadi akan berkumpul jadi masalah di kemudian hari, insya Allah. Ini saya dulu Mbak, insya Allah.